Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian, kelas 10 baik OTKP BDP, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak akan melanjutkan kembali untuk pelajaran PPKN ya, tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik ketatanegaraan Republik Indonesia. Ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu ya. Tetapi sebelum Bapak menyampaikan materi ke minggu yang lalu, kita mengulas dulu kemarin tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, kemarin kalian mengetahui tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia ya kan. Yang kemarin itu terbagi ada sistem horizontal dan vertikal kan gitu. Nah, dan yang lainnya. Nah, kemudian ini adalah kade dan indikator pembelajaran. Kalian ini harus memahami tentang menganalisis nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kemudian adalah indikatornya. Peserta didik dapat mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, kemudian ini ada tujuan pembelajarannya ya. Peserta didik dapat mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam pembagian kekuasaan. Nah, itu kan harus yang sudah disampaikan sekalian dipahami tentunya. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Oke. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Kita berbicara negara, contohnya apa? Presiden mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara. Nah, bagaimana? Dia mempengaruhi atau melakukan tindakan-tindakan di dalam pemerintahan. Kalau di sekolah, berarti kepala sekolah mempunyai kekuasaan di sekolah. Kepala sekolah memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk di tingkat sekolah, baik dalam kebijakan pendidikan kan gitu ya, kemudian dalam bidang dalam kebijakan manajemen kan gitu, kepala sekolah. Nah, itu kan, dan yang lainnya kan gitu. Nah, ini adalah teori tentang kekuasaan menurut para ahli ya. Ada yang dikatakan menurut teori John Locke ya, John Locke, kekuasaan ini terbagi ke dalam 3 tuh yang minggu yang lalu kan. Ada legislatif, ada eksekutif, dan ada federatif. Nah, ini biasanya adalah kekuasaan yang dianut oleh negara Amerika ya, superpower. Negara yang disebut dengan negara superpower kan, USI atau dikenal dengan USA. Nah, teori John Locke ya, John Locke, legislatif, eksekutif, federatif. Karena di negara Amerika itu kan negara federatif. Nah, kemudian ada yang dikatakan menurut teori Montesquieu. Teori menurut Montesquieu, kekuasaan negara juga sama, terbagi ke dalam 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan ini adalah negara kita menganut pemahaman yang dikenal dengan teori yang disampaikan atau yang diinginkan oleh Montesquieu ya. Jadi ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, gitu.
Sistem pembagian kekuasaan, nah ini juga sudah yang minggu yang lalu Bapak sampaikan. Nah, sistem pembagian kekuasaan lembaga negara Indonesia, ada eksekutif. Eksekutif itu ada siapa saja? Ada presiden dan wakil presiden. Dia adalah kemarin dikatakan sebagai apa? Pelaksana, ya, atau yang menjalankan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Nah, kemudian ada legislatif, ya. Legislatif itu adalah ada yang di dalamnya MPR, ya. Ada juga DPR, ada juga DPRD. MPR dia adalah kemarin tugasnya yang berapa? Mengubah dan mengesahkan undang-undang. DPR yang membuat undang-undang bersama presiden, itu disampaikan. Kemudian DPR yaitu ada di tingkat 1 dan tingkat 2. Baik di tingkat 1 ada di provinsi dan tingkat 2-nya ada di kabupaten kota. Itu lembaga itu disebut dengan sebagai lembaga legislatif, ya, yang membuat undang-undang. Ada juga yudikatif, ya, lembaga yudikatif. Ada MA, ada MK dan ada KY. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial itu. Ya. Nah, baik. Nah, ini Indonesia merupakan negara yang menganut teori tiras politika, ya. Tiras politika yang dikembangkan oleh Montesquieu menjadi sistem pembagian kekuasaan. Adapun konsep tiras politika yang dikembangkan oleh Montesquieu adalah pemisahan kekuasaan, tentang pemisahan kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif, ada legislatif dan ada yudikatif, itu tiras politika. Jadi 3 kekuasaan yang ada di negara kita. Nah, pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, kekuasaan horizontal, kekuasaan vertikal, ini tidak akan Bapak sampaikan karena minggu yang lalu ini sudah Bapak sampaikan, ya, kepada kalian. Gitu. Jadi kalian nanti tinggal mempelajari kembali, dipersilakan. Nah, pembagian kekuasaan vertikal, nah ini juga sudah, karena kemarin udah Bapak sampaikan kepada kalian, bahkan termasuk di dalamnya undang-undangnya juga disebutkan, pasal per pasalnya juga sama. Nah, pembagian kekuasaan vertikal itu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Kekuasaan vertikal dinyatakan dalam pasal di sini kata 18 ayat 1. Ya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyinya ada bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu. Jadi dibagi ke dalam daerah-daerah. Ada yang dikatakan daerah provinsi, ya kan, pemerintahan tingkat 1 itu disebut dengan provinsi, yang dijabat oleh seorang kepala daerah yang namanya gubernur. Nah, kita tinggal di mana? Di Jawa Barat. Nah, berarti kita memiliki pemerintah daerah tingkat 1 di Jawa Barat, yang sekarang dipegang oleh Bapak Ridwan Kamil karena dia sebagai gubernur Jawa Barat kita. Kemudian ada kabupaten kota. Kita adalah letaknya di wilayah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dipimpin oleh seorang bupati atau pemerintahan di tingkat 2. Nah, karena kita diperintahkan oleh seorang bupati. Nah, kita ada di wilayah Kabupaten Bogor, berarti Bupati Bogor yang dijawat oleh Ade Yasin, kan itu. Nah, pemerintahan daerah itu kan terbagi ke dalam berapa? Ada 34 provinsi.
Nah, di negara kita itu kan tingkat satunya dari mulai wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, kemudian Bali, kemudian lagi Sulawesi kan gitu ya, kemudian lagi Maluku sampai dengan Papua. Nah, jumlahnya 34. Berarti kita memiliki 34 provinsi yang dipimpin di tingkat satu adalah oleh gubernur kan. Nah, dan ini adalah kekuasaan secara vertikal. Nah, tingkat satu provinsi, kemudian ke tingkat 2 kabupaten atau kota, ke bawahnya lagi ada di tingkat kecamatan, kemudian ke bawahnya lagi ada tingkat RW, ke bawahnya lagi ada di tingkat RT, dan terakhir adalah tingkat keluarga. Nah, ini jadi pelaporannya artinya jelas secara vertikal gitu. Kekuasaan secara vertikal di tingkat daerah, pemimpinnya ada pada gubernur. Gubernur membawahi beberapa kabupaten atau kota kan gitu. Kabupaten kota membawahi beberapa kecamatan, kemudian kecamatan membawahi lagi di tingkat desa biasanya, kemudian RW, kemudian RT, kemudian sampai ke tingkat keluarga. Itu hubungan kerja antara lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara. Hubungan antar lembaga negara tersebut diantaranya apa? Pembuatan dan pengesahan undang-undang ya, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, pemakzulan ya, dan atau wakil presiden. Kemudian apa? Pelaporan hasil pemeriksa keuangan negara, pembagian anggaran pendapatan dan belanja ya, hubungan kerja dan antar lembaga. Ini untuk tugas kita dilewat dulu, nanti boleh sama kamu dipelajari, boleh juga diisi. Misalkan tugas DPR, tugas dan wewenangnya apa, fungsinya apa, dasar hukumnya apa, udah disampaikan kan undang-undang nomor berapa, hubungan antar lembaganya itu apa. Jadi silahkan oleh kamu dipelajari dulu. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Baik. Nah, ini adalah KD-nya 31.2 menganalisis tentang kedudukan dan fungsi kementerian dan non-kementerian negara Republik Indonesia. Indikatornya peserta didik dapat mendeskripsikan kedudukan kementerian negara Republik Indonesia. Peserta didik dapat mempresentasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, peserta didik dapat mempresentasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial. Ya. Dalam sistem presidensial, presiden mempunyai kedudukan yang sangat kuat, yaitu sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi sistem negara yang menganut presidensial, kepala negara itu dikatakan dia sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Biasanya ada negara yang berbeda menganutnya dengan kita. Misal kalau kerajaan itu kan biasanya kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja
atau ratu. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang perdana menteri. Nah, tapi di negara kita menganut sistem presidensial antara kepala negara dan kepala pemerintahan itu sama-sama dipegang oleh seorang presiden. Karena kedudukan dia tadi dikatakan adalah sangat kuat. Gitu. Walaupun presiden mempunyai dua kedudukan, tetapi secara teknis kewenangan berbeda-beda. Berikut kewenangan presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan, ya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu. Apa aja? Bisakah presiden sendiri dalam menjalankan pemerintahan di sebuah negara? Ya kan, tanda tanya. Ya. Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden mempunyai kedudukan yang sangat kuat, yaitu tugas sebagai kepala negara dan tugas sebagai kepala pemerintahan. Bapak tidak akan menyampaikan ini karena ini sudah disampaikan yang minggu lalu. Contoh, sebagai kepala negara memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Memegang kekuasaan pemerintahannya diatur dalam pasal 4 ayat 1. Nah, ini sudah disampaikan ya di minggu yang lalu, jadi Bapak tidak akan membahas satu persatu. Baik, kita lanjutkan. Tugas presiden yang banyak tidak bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dan wakil presiden yang dipilih berpasangan dalam pemilihan umum membentuk kabinet yang terdiri atas menteri-menteri. Itu. Berarti presiden dalam penyelenggaraan tugasnya ya dia butuh bantuan. Kalau dijalankan sendiri kan begitu banyak, bayangkan dari Sabang sampai Merauke kan gitu ya. Kebayang kalau dia dijalankan sendiri, tapi dia dibantu oleh para menteri-menterinya, gitu kan. Para menteri ini bertanggung jawab kepada presiden. Nah, tidak bertanggung jawab terhadap parlemen atau DPR, legislatif tidak, tapi menteri ketika dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden, ketika dia menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya, dia hanya kepada presiden itu. Nah, dasar peraturan dibuat kementerian diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Isinya adalah pertama atau A, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ya kan? Yang B, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, itu juga dalam undang-undang. Nah gitu. Jadi presiden itu memiliki kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri, dan seorang menteri pun bertanggung jawab hanya kepada presiden. Di luar itu dia tidak boleh, ya. Karena pengangkatan menteri itu dikatakan sebagai hak prerogatif presiden, hak mutlak yang diambil atau dilaksanakan oleh seorang presiden. Dia boleh meminta pertimbangan, tapi pertimbangannya mau didengar atau tidak, yaitu adalah hak dari seorang presiden. Kenapa? Karena pengangkatan itu ada pada presiden. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Apa nih klasifikasinya? Kementerian Negara Republik Indonesia adalah lembaga kementerian yang berada di bawah presiden. Kementerian Negara Republik Indonesia adalah lembaga kementerian yang berada di bawah presiden.
Setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri dan wakil menteri. Nah, jadi ada setiap kementerian itu ada menteri, ada wakil menteri, tapi tidak semua kementerian punya wakil, tergantung dia tugasnya berat atau tidak, banyak atau tidak. Kalau bebannya banyak, nah ini baru di situ ada di era pemerintahan sekarang diperbolehkan mengangkat wakil menteri. Kalau pemerintahan sebelum-sebelumnya tidak ada yang namanya wakil menteri. Jadi kementerian menteri itu sudah menjalankan tugasnya, bebannya mau berat atau tidak, yang jelas dia yang menanggung dan menjalankan tugasnya. Tapi yang sekarang diberikan memang untuk mengangkat wakil menteri oleh pemerintahan sekarang. Nah, setiap kementerian dipimpin oleh seorang menteri dan wakil menteri. Selanjutnya, dalam kabinet kerja setiap presiden berbeda-beda. Pada pemerintahan Bapak Presiden Pak Jokowi tercatat sebanyak 34 kementerian yang dinaungi oleh 4 bidang kementerian yang dipimpin oleh menteri koordinator, dan terdapat 2 menteri yang sifatnya independen, Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Nah, itu adalah kementerian independen. Organisasi Kementerian Negara Indonesia diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan. Kementerian negara yang nomenklaturnya atau namanya kementerian secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Organisasi Kementerian dan Negara Indonesia dikelas berdasarkan urusan pemerintahan. Apa? Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini yang sekarang dijabat oleh mantan purnawirawan dari Kapolri itu, ya, Tito Karnavian, kan, dia seorang Kementerian Dalam Negeri. Nah, ada juga Kementerian Luar Negeri. Nah, ini yang sampai sekarang 2 periode dia masih dipercayai. Siapa orangnya? Boleh kalian cari biar kamu mendapat wawasan. Kementerian Luar Negeri siapa? Menteri Luar Negeri. Dia adalah perempuan yang dulu sering berpidato mewakili presiden kalau dia tidak bisa kunjungan ke luar negeri, selalu diwakili oleh beliau. Ada Kementerian Pertahanan. Oke kan? Menteri Pertahanan, tahu tidak? Silahkan. Ya, Menteri Pertahanan atau Menhan, silahkan cari namanya ya, biar kamu paham. Dia adalah seorang karir yang dulunya militer yang terkenal sampai ke luar negeri, ya. Menteri Pertahanan itu. Kemudian Kementerian Negara yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kementerian Negara ini. Ada Kementerian Agama, ya, atau Kemenag, Kementerian Agama, yang dijabat oleh mantan TNI. Siapa? Boleh dicari. Paru Roji, ya, orangnya ke sana. Ada Kementerian Hukum dan HAM, ya. Ini yang selalu mengelola lapas, ya, penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Siapa namanya? Lasona Yauli, Bapak Yasona, ya. Ada Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini yang mengurusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah-sekolah, gitu kan, baik tingkatan dasar, menengah sampai dengan tingkatan atas. Siapa? Ngadi Makarim. Itu kan bapaknya menteri. Ada Kemenristek, ya. Ada Kemenkes, Kementerian Kesehatan,
Yang tadi Kementerian Riset dan Teknologi mengelola tentang kampus-kampus yang ada di negara Indonesia. Ada Kemensos, Kementerian Sosial, ini yang membidangi tentang apa, Kementerian Sosial yang mendapatkan bantuan KIP, PKH, terus apa tuh BLT itu kan dari Kementerian Sosial ya, itu ya bersku. Nah itu yang apa, membawahi sektor pencatatan ya yang tidak, yang kurang mampu untuk rakyat Indonesia. Berapa jumlahnya kan, tingkat miskinnya, tingkat menengahnya sampai dengan yang mampu lah di situ. Nah oleh Kemensos. Nah, tapi yang rakyat kecil ya biasanya mendapatkan itu. Apalagi kita semasa Covid kan banyak nih bantuan-bantuan yang disalurkan oleh Kemensos, Kementerian Negara ya dan Sosial. Ada Kementerian Ketatanegaraan Kerjaan, ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan yang membawahi darat, laut dan udara. Ketika mudik bagaimana kalau itu tidak macet ya, kalaupun macet tidak sampai panjang dan lama ya. Itu adalah Kementerian Perhubungan penanggung jawabnya. Ada Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, yang mengawasi tentang IT. Itu kan Facebook oleh dia gitu ya. Diawasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, dulu kita di sini saya salut sama Ibu Susi ketika dia menjadi itu, karena dia salah satu menteri perempuan yang lulusan SMP tapi dia tegas. Perahu-perahu yang mencuri di kawasan wilayah negara Indonesia itu oleh dia ditembaki, ditenggelamkan. Nah, saya salut sama Bu Susi, itu ya menteri yang tegas. Ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Gitu. Nah kemudian kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah sebagai berikut. Ini ya, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan ya. Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN yang dijabat siapa? Erick Thohir. Ada Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Ada Kementerian Pariwisata ya, yang menangani wisata-wisata kita, daerah mana nih yang bagus untuk apa ya bisa diiklankan di dalam bahkan sampai dengan keluar, sehingga apa berbondong-bondong baik apa ya apa namanya kunjungan dari dalam ya, dari rakyatnya untuk mengunjungi daerah tersebut, atau juga orang luar yang ingin datang mengunjungi wilayah Indonesia karena memang pariwisatanya cukup bagus. Yang cukup ramai biasanya kan kalau di kita apa ya, Jawa Barat kan itu banyak datang Kebun Perahu kan, itu oleh Kementerian Pariwisata. Kemudian lagi apa, ada Situ Patenggang, itu kan yang mengunjungi bukan hanya cuman rakyat Indonesia, bahkan apa orang luar juga banyak sana. Kalau di Jawanya, Jawa Tengah itu kan ada Candi Prambanan dan Borobudur ya gitu. Kemudian di daerah sampai dengan pokoknya dari Sabang sampai Merauke lah, Papua. Ada apa lagi, apa ada surganya dunia dengan memiliki apa nama daerah ininya buat kunjungan ke sana. Dia punya laut yang indah, masih bersih ya. Daerah namanya Raja Ampat. Ke sana memang masih sedikit karena untuk pembiayaannya memang cukup apa, masih besar. Alat transportasinya belum ramai seperti sekarang gitu kan, jadi makanya biayanya tinggi.
Kadang orang mau kunjungan ke Raja Ampat dengan ke Singapura, lebih murah biaya Singapura. Makanya target pemerintah adalah bagaimana menyiapkan tentang kelengkapan transportasinya biar itu rame, sehingga nanti kalau sudah rame kan pembiayaannya nggak begitu besar ya perjalanan ke sana. Nah, itu lagi diiklankan tuh Raja Ampat, lautnya luar biasa bagus gitu ya. Kementerian koordinator, nah, apa saja? Ada bidang Menteri Perekonomian, bidang politik hukum dan keamanan atau Menko Polhukam yang sekarang dipegang oleh Mahfud MD, nah, gitu kan? Itu bidang politik dan hukum keamanan. Kemudian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan bidang kemaritiman yang sekarang dipegang oleh siapa? Maritim Luhut bin Sarpanjaitan. Nah, silakan yang lain-lainnya kamu lengkapi nama-nama kementerian di Indonesia. Ada juga lembaga pemerintahan non kementerian, ya. Jadi apa lembaga-lembaga pemerintahan non kementerian? Lembaga pemerintahan non kementerian adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait. Nah, jadi lembaga pemerintahan kementerian itu adalah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Lembaga pemerintahan kementerian ini adalah ada yang namanya Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Ada Badan Informasi Geofisikal Geospasial ya. Badan Informasi Geospasial ya, atau tingkatnya adalah BIG ya. Geospasial. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bakosartanal ya. Bakosartanal. Ada Badan Intelijen Negara BIN. Nah, itu kan. Tugas BIN. Wah. Ini kan luar biasa nih tugas BIN ini. Intelijen. Diawasi beliau. Badan Kepegawaian Negara BKN dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN. Badan Koordinasi Penanaman Modal BPKPM. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang tugas dia mengamati cuaca, lamun hujan ekstrim, wah dia kan laporan daerah mana yang harus hati-hati karena curah hujan cukup tinggi. Nah, karena kalau hujannya deras banjir melanda ya, belum lagi petir misalkan kan cukup tinggi juga gitu ya. Terus yang rawan longsor, nah itu kan oleh beliau ini kan oleh BMKG, bahkan sampai terjadi yang namanya gempa bumi kan ya. Ada juga Badan Narkotika Nasional atau BNN. Wah, luar biasa kan tugas badan ini. Apalagi Indonesia sekarang bukan hanya menjadi pengguna ya, kalau sekarang itu bahkan sebagai pemakai juga banyak barang-barang haram yang masuk dari negara luar ke negara kita. Nah, tugasnya kan di Badan Narkotika Nasional BNN. Bagaimana menyisir itu ya, jangan sampai kasus ini tinggi di negara kita, karena ini merusak, karena negara-negara pemuda-pemuda diserang oleh obat-obat terlarang kan gitu loh. Ini harus kita hindari ya. Makanya kenapa kemarin MPLS diperkenalkan itu kan itu, supaya kita hidup ini tidak sia-sia. Jauhi narkoba. Ini BNN bekerja sama dengan kepolisian dan TNI. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Nah, ini juga BNPB kan ketika dia ada daerah rawan bencana siap diturunkan, terjun langsung.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI yang melindungi tenaga kerja di Indonesia. Itu kasus yang disiksa dan yang lainnya kan ada di situ. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, makanan yang kita beli itu harus mengandung label halal, diawasi obat dan makanan, baru keluar sertifikat boleh dikonsumsi halal. Itu BPOM yang memberikan itu. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bappetan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKB, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Bapedal. Nah, ini kalau seorang perusahaan mau membuat di daerah laut atau itu kan harus ada izin AMDAL. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Badan Pertanahan Nasional BPN, Badan Pusat Statistik BPS yang tugasnya mencatat jumlah penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke per 5 tahun kita di sensus. Itu kan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, berapa jumlah penduduk Indonesia per tahun ini? Dikatakan ada 260 juta jiwa. Besar, kita nomor 5 terbesar di dunia. Nah, itu kan banyak. Sektor pertaniannya itu juga sama dan yang lainnya lah. Badan SAR Nasional, SAR. Ini kalau terjadi biasanya kapal tenggelam di laut, kemudian longsor dan lainnya itu biasanya tim SAR kan yang langsung terjun ke situ. Badan Standar Nasional BSN, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Urusan Logistik Bulog. Nah, ini yang mencatat mengelola kebutuhan manusia untuk urusan perut, beras. Nah, itu kan ada oleh Bulog, salah satunya diberi kewenangan itu. Kalau dia menipis, siap-siap untuk memberikan tambahan. Jangan sampai kalau Bulognya kosong berasnya berarti nanti krisis pangan. Ya, sampai ada impor itu kan pengajuan dari Bulog ya. Pertama dia untuk kebutuhan pokok rakyat Indonesia oleh Badan Usaha Logistik. Ada Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI, Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan dan Lembaga Penerapan dan Antariksa Nasional, Lembaga Sandi Negara dan Perpustakaan Nasional Indonesia. Itu kementerian. Itu adalah lembaga kementerian dan non kementerian. Itu materi yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Semua silahkan, nanti Bapak nggak bisa membahas untuk menteri-menteri itu siapa jabatan, oleh kalian ya diberikan tugas, silahkan sambil melengkapi ya. Tadi sebagian contohnya udah Bapak sampaikan, sebagiannya boleh siswa untuk melengkapi ya, siapa menteri-menteri yang belum Bapak sebutkan ya. Itu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, KBY mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.